Memasuki pekan keempat perang, ketegangan di Timur Tengah memasuki fase baru. Amerika Serikat memutuskan mengerahkan lebih dari 2.200 personel pasukan marinir tambahan ke kawasan tersebut. Langkah ini memicu spekulasi kuat bahwa Pentagon sedang mempersiapkan transisi taktik dari serangan udara menuju operasi darat yang lebih luas terhadap Iran. Pengerahan ini dilakukan menggunakan 3 kapal perang Angkatan Laut, yakni USS Boxer, USS Comstock, dan USS Portland, yang membawa unit ekspedisi marinir, MEU, ke-11. Berlayar dari Pasifik, kemungkinan pasukan tersebut memakan waktu hingga 2 minggu untuk tiba di Timur Tengah, dan tugas mereka juga belum dijelaskan kepada publik. Namun, jika unit ini bergabung dengan MEU ke-31 yang sudah diperintahkan bergerak sebelumnya, maka total kekuatan tambahan AS di wilayah tersebut mencapai hampir 9.000 personel. Para ahli militer menilai bahwa kehadiran MEU yang memiliki elemen pasukan darat, logistik, dan unit penerbangan tempur sangat memungkinkan dilakukannya operasi penggerebekan di sepanjang garis pantai Iran. Muncul kekhawatiran bahwa pasukan ini digunakan untuk merebut Pulau Hak, titik vital perdagangan minyak Iran, atau mengamankan Selat Hormuz yang menjadi jalur transit bagi 20% pasokan minyak dunia. Meskipun jajak pendapat dari Universitas Quinnipiac menunjukkan 74% warga AS menentang pengiriman pasukan darat, Presiden Donald Trump sepertinya tak ambil pusing. Saat ditanya mengenai potensi konflik darat ini menjadi Vietnam kedua, Trump menjawab dengan lugas, "Tidak, saya tidak takut. Saya benar-benar tidak takut pada apapun." Perang Vietnam terjadi pada 1955 hingga 1975. Ini adalah salah satu konflik paling berdarah di era Perang Dingin yang melibatkan Vietnam Utara berideologi komunis dan Vietnam Selatan dengan dukungan AS. AS terlibat dalam upaya membendung pengaruh komunisme. Namun, upaya AS gagal total karena taktik gerilya Viet Cong dan warga lokal yang berada di belakang mereka memberi dukungan. Banyak tentara AS tewas dan sebagian yang selamat mengalami depresi hebat. Eskalasi militer AS ini diduga kuat dipicu oleh tindakan nekat Iran yang mulai menyasar infrastruktur energi di Qatar sebagai balasan atas serangan Israel dan AS terhadap infrastruktur energi mereka. Teheran dilaporkan melancarkan serangan balasan terhadap Ras Laffan di Qatar, yang merupakan terminal gas alam cair (LNG) terbesar di dunia. Serangan tersebut tidak hanya merusak kapasitas ekspor LNG Qatar hingga 17%, tapi juga memicu lonjakan harga minyak mentah global yang sempat menyentuh angka $119 AS per barel. Qatar Energy memperkirakan perbaikan fasilitas tersebut bisa memakan waktu hingga 5 tahun dengan kerugian pendapatan mencapai $20 miliar AS per tahun. Jika konflik darat benar-benar meletus, dampaknya diprediksi akan mendorong ekonomi global ke jurang resesi. Di Amerika Serikat sendiri, harga bahan bakar telah melonjak hampir $1 dalam sebulan terakhir, mengancam biaya logistik makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.